Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Bertemu lagi dengan kami. Bukan bertemu lagi ya, tapi ini adalah episode pertama kami di podcast Sapa SMK Teknologi. Nah, di sini kami sudah dengan salah satu narasumber yang sangat luar biasa sekali, sekaligus senior saya di universitas. Kemudian beliau juga sudah lama sekali di dunia pendidikan, walaupun memang backgroundisasi beliau bukan dari pendidikan. Tapi baik lagi dengan apa yang telah beliau katakan sebelumnya kepada saya terkait dengan kutipan Ki Hajar Dewantara, bahwasannya setiap orang adalah guru, setiap tempat adalah sekolah, seperti itu. Nah, langsung saja kita kenalkan, di samping saya ada Bapak Galih Reynaldi STGR. Selamat datang Pak Galih di podcast Sapa SMK Teknologi ini. Terima kasih Mas Nasrul atas undangannya. Alhamdulillah. Apa kabar Pak Galih? Baik-baik saja. Baik saja. Ya. Gimana keseharian kemarin? Tuh. Kampus dan lain sebagainya. Ya, kebetulan Pak Galih juga lanjut pendidikan, yaitu di mana Pak Galih? Di Bandung. Di Bandung. Di Telkom. Di Telkom, mengambil jurusan? Masih jurusan sesuai dengan S1-nya. S1. Alhamdulillah. Oke, baik. Berarti aktivitas Pak Galih sampai sejauh ini apa tuh Pak? Kegiatan kalau pagi kan seperti biasa kita mengajar, Ya. sama dengan Bapak pemandu acara. Siap. Ya. Selanjutnya kan paling kan karena kuliahnya itu online, Ya. jadi di malam hari lah bisa disesuaikan. Jadi kalau untuk pagi kegiatannya belilah mengajar seperti itu. Berarti full fokus mengajar ya. Weekend ngapain Pak Galih? Weekend kuliah? Kalau weekend kebetulan kan kuliahnya itu kemarin cuman 1 bulan ya, di akhir Sabtu atau akhir pekan itu. Ya. Kalau kesananya online, jadi tatap mukanya mungkin 1 bulan pertama kesananya online. Oke, lebih mudah mana? Offline atau online kuliah tuh Pak? Ya kalau menurut saya, kalau lebih jelas itu kan kita langsung tatap muka ya. Ya. Jadi ada interaksi lah dari mahasiswa ataupun dari dosennya. Jadi kalau mungkin seperti online kan ada gangguan-gangguan yang tidak diprediksikan, seperti nantinya bisa mati lampu kan. Iya. Tiba-tiba mati lampu. Tiba-tiba mati lampu kan, kayak lagunya Panasar itu ya. Iya, betul. Seperti mati lampu. Ya. Berarti kalau minggunya apa tuh? Kalau minggunya kegiatan ya paling di rumah lah, ada kegiatan-kegiatan yang kecil-kecil dipegang-pegang lah, bukan sendiri. Kegiatan bapak-bapak. Gitu ya. Mainin burung begitu Pak. Kalau burung nggak punya. Nggak punya burung. Cuman ya lewat-lewat ada. Oh iya, dimainin. Siap. Ya. Oke Pak Galih, nah kebetulan kali ini kami di Sapa SMK Teknologi ini adalah program sekolah yang dimana berkolaborasi juga dengan OSIS. Ini akan di-upload di YouTube Pak Galih nanti. Jadi sharing session aja terkait dengan keresahan siswa dan pelajar aja Gen Z sekarang. Kita juga khususnya saya juga Gen Z awal Pak Galih, sering-sering merasakan keresahan, kecemasan atas hal-hal yang di luar kontrol kita gitu. Nanti kita akan bahas itu lebih jauh terkait dengan materi kita pada pagi hari ini yang indah ini ya Pak Galih. Ya, alhamdulillah. Sebelumnya, Backgroundisasi Pak Galih itu kuliah di mana sebelumnya Pak? S1 ya. S1-nya? Ya kebetulan saya lahir ya, saya cerita dari flashback awal. Siap. Saya lahir dari kedua orang tuanya. Betul. Karena nggak mungkin kalau tiga. Iya, nggak mungkin. Dari seorang dari seorang bapak yang berprofesi seorang petani lah seperti itu. Kami berdua bersaudara ya. Ada kakak saya, kebetulan saya paling kecil. Dan kebetulan saya diberikan kemudahan mungkin oleh orang tua saya untuk melanjutkan ke perguruan tinggi seperti itu di Unsika ya, sama dengan Bapak pemandu acara ya, Bapak Nasrul. Kebetulan saya jurusannya teknik industri. Betul. Lulus di tahun 2018 dan di sela-sela kegiatan mungkin pada S1 itu saya sedikit aktif lah di kegiatan-kegiatan kampus lah, kemahasiswaan. Dan setelah itu saya
coba berorientasi kan ke dalam hal dunia nyata kan, dalam pekerjaan dan lain-lain, dan tibalah saya di sini gitu kan, ujung-ujungnya di SMK. Ya ini mungkin nggak tahu sudah jalannya atau sudah terprediksi karena mungkin dari awal nggak ada planning sini sebenarnya. Mungkin planning awalnya apa tuh Pak? Kalau planning awalnya ya seperti biasa aja, saya dulu memang pernah beberapa ke perusahaan untuk melamar kerja ya. Cuman memang ada beberapa yang manggil karena ada tawaran kebetulan di sini, jadi saya memilih di sini mungkin maksud saya mungkin agak lebih enak gitu kan. Nah, lebih nyaman di sekolah. Ternyata kan sama aja kan. Di sini kan ngurusin anak-anak dan lain-lain seperti itu. Ya kemungkinan juga kenapa saya di sini ya karena nanti selanjutnya ada Panaslu juga kayaknya, mungkin ada hubungan yang bisa banget terkoneksi ya. Iya, jadi bisa ketemu saya gitu ya Pak. Saya pun sama bisa ketemu Pak Galih berarti. Oke, backgroundisasinya dari dunia industri, dari Fakultas Teknik kalau jurusan ya. Kalau jurusan berarti sangat jauh sekali tuh dari backgroundisasi pendidikan tuh, dari belajar di kampusnya, belajar kurikulum dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Gimana mensiasati itu Pak di dunia pendidikan? Nah, di awal-awal belajar tuh. Memang saya kebantunya itu di sekolah ini kan karena saya diberikan tugas kan awal-awal untuk membuat silabus, RPP dan lain-lain. Nah, kalau untuk silabus mungkin saya sempat dengar-dengar lah di kampus karena dulu saya juga kan di bidang kepengurusan, bidang keanggotaan lah seperti itu, mengenai anggota harus gimana kan, ada kriteria silabus lah yang mungkin bersama. Nah, alhamdulillah di sekolah ini saya misalkan di sini diberikan pelatihan lah seperti itu. Jadi agak terbantu untuk membuat RPP seperti apa kan. Ya walaupun kan RPP itu apa kan, silabus kan nggak ada ya. Nggak ada aja. Jadi alhamdulillah terbantulah dengan pelatihan-pelatihan di luar. Berarti sejauh ini mungkin ada beberapa hal yang memang Pak Galih implementasikan ya dari apa yang didapat di sekolah begitu ya. Sambil berjalan aja gitu ya. Selagi proses pembelajaran berlangsung. Sebelumnya Pak Galih juga kebetulan adalah Kaprog Teknik Logistik guysnya. Ini dia Pak Kaprog yang tak terlihat tapi nampak. Jadi kalau yang sering ke masjid, kemudian yang sering ada di forklift, nah ini beliau Pak Galih. Jadi Pak Galih ini Kaprog Teknik Logistik dari tahun berapa Pak? Dari 2021 kalau saya. 2021 ya. 2022 lah. 2022. Oke, berarti Pak Galih itu abis lulus langsung menjadi guru? Enggak, ada beberapa jeda lah, kalau nggak salah 1 tahun kalau nggak salah, 1 tahun atau kurang lah jeda sebelum COVID aja. Sebelum COVID. Dan yang meyakinkan saya bisa masuk di sini itu yaitu karena ada jurusan logistik itunya. Nah, kalau mungkin bukan jurusan logistik, karena saya backgroundnya itu kan tekniknya. Nah kebetulan memang teknik industri ini di S1-nya ada sedikit menyerempet lah ke bidang-bidang logistik. Jadi nah, itu juga yang meyakinkan saya mungkin ya untuk terjun lah ya, khususnya di jurusan logistik ini. Oke, berarti ada sedikit keterkaitan lah ya industri dan logistik. Kalau ke bahasa Indonesia kan nyambung. Tapi tetap aja kan ngajar pakai bahasa Indonesia. Ada keterkaitan. Bisa aja di bahasa. Kemudian Pak Galih juga aktif di Mapalaska kampus. Salah satu mahasiswa pencinta alam guys, temennya yang suka bersih-bersih. Bukan yang bajoran. Bukan yang bajoran. Gimana tuh ceritanya Pak Galih Mapalaska? Saya ini ada apa namanya kesan mungkin buat saya ketika saya dulu ada kegiatan kan, kalau nggak salah ospek gitu kan, anak-anak baru itu kan berkumpul ya. Di aula kalau nggak salah gitu. Ada salah satu orang mungkin dari kepengurusan organisasi lain yang menyeletuk mungkin tanpa disadari bahwa ada anak Mapala di situnya. Ada calon mahasiswa baru itu bertanya ke dia itu kan, Mapala itu apa kan? Cewek itu jawabnya yang pengurusan organisasi itu, mahasiswa paling lama di Unsika kan. Tapi ternyata ketika saya masuknya ya banyak yang memang lulus tepat waktu kan. Walaupun kan ada identik bahwa ikut Mapala ini kan sering jalan-jalan, sehingga kegiatan pokoknya untuk berkuliah ini agak terlalaikan lah seperti itu. Tapi itu terbantah dengan ada senior saya atau junior saya yang memang lulus tepat waktu. Ada aja ya Pak Galih ya. Jadi saya selalu bersepakat gitu bahwa akademik di kampus itu hanya 20% Pak Galih. 80% itu ya di luar begitu. Kita di dalam kelas cuma dengerin dosen dan lain sebagainya kan,
ya relasi bisa didapat nggak akan dapat di dalam kelas gitu Pak Gali. Ya, Sepakat nggak dengan hal itu Pak? Ya untuk S1 ya, untuk S1 seperti ya memang saya sepakat ya, karena memang perkembangan mahasiswa itu tidak diukur di dalam kelas saja kan. Nah, beberapa persen mungkin di kelas, dan kebanyakannya itu kita langsung berinteraksi kan. Apalagi kan kita sebagai mahasiswa kan harus ada 3 komponen itu kan, agen objek kan gitu ya. Tipologi mahasiswa, sosial kontrol dan lain-lain kan. Nah, itu kan menjadi semangat lah buat rekan-rekan mahasiswa yang kemungkinan aktif lah pada saat itu. Berarti saat mahasiswa dulu Pak Gali paling jauh kemana tuh? Untuk ke alam-alam. Untuk kegiatannya ya. Memang kan di Mapala itu kami ada seperti penjurusan lah. Ada seperti penjurusan, ada yang memang ke gunung hutan karena pecinta alamnya, ada yang rock climbing, manjat gitu kan. Ada yang susur susur pantai lah seperti itu. Ada sama camping atau susur pantai, susur gua ya. Kebetulan saya memang ngambilnya susur gua. Susur gua ini karena mungkin di mapala-mapala lain pun jarang ya, jadi memang mapala-mapala lain yang di luar Unsika itu memang anak-anaknya itu cenderung mengambil, kalau kata jurusan itunya, ngambil yang gunung hutan. Jadi kalau yang ke camping atau ke gua itu memang sangat jarang, karena terbatas. Begitupun mengenai asosiasi-asosiasi. Kalau yang gunung hutan kan banyak kan, di luar asosiasi mahasiswanya kan ada seperti Wanadri lah kayak gitu kan. Wanadri gitu kan. Itu kayak apa Pak Gali? Komunitas juga sama? Komunitas, cuman dia itu di luar dari mahasiswa, tapi lebih ke umum lah. Tapi kebanyakan pun kayaknya orang-orang mahasiswa juga yang ikut sana. Wanadri ya. Wanadri. Nah kalau di gua itu ya jarang. Dulu itu yang tapi semakin saya belajar ternyata ada juga, ada lumayan lah. Seperti di Jogja kan, dan lain-lain. Dan memang fokus-fokus mereka itu melindungi salah satu kawasan kars. Kawasan kars, Batu Kapur gitu ya. Batu Kapur kan buat apa sih? Material awal buat bikin semen lah kayak gitu. Seperti yang di Loji itu ya. Kemarin kan kita ikut LDP kan, lewat kan ngebulnya. Nah itu dibakarnya, batu kapur itu dibakar sampai 3 hari kalau nggak salah. Sehingga dia itu jadi abu lah gitu. Tapi itu sangat mencemari lingkungan ya Pak? Ya jelas. Kalau sampai Greenpeace tahu gimana tuh? Jadi kan walaupun Greenpeace dan lain-lain masih kalah Pak. Sama kebutuhan perorangan. Kalau kita butuh kan bakar ya sulit gitu kan. Itu masalahnya sebenarnya. Oke, ngomong-ngomong soal kebutuhan perorangan nih Pak, masuk ke dalam kecemasan siswa nih Pak. Nah saat ini kan sangat tren banget nih orang mikirin apa yang orang lain pikirkan Pak. Padahal itu kan eksternalnya dalam diri kita ya, dimensi eksternal dan internal gitu. Bagaimana Pak Gali menyikapi hal itu tuh? Kadang kita resah nih kalau justifikasi orang A, justifikasi orang B. Jadi tendensi ke kitanya cemas dan lain sebagainya. Hidup apa yang orang lain bilang gitu Pak. Jadi kita itu memang sering melihat terlalu jauh ke depan, padahal kita itu sebenarnya sekarang aja belum selesai kan kita lakukan, tapi kita sudah seperti masa depan aja kan. Kita kan cemas dengan masa depan ini kan. Akhirnya akibatnya itu ketika kita terlalu mencemaskan, akhirnya di hari ini itu kita tidak belajar dengan fokus lah, sehingga terlalu membayang-bayangin masa depan. Nah itu kan sebenarnya jadi masalah juga sebenarnya. Jadi cita-citanya tinggi tapi belajarnya nol gitu kan. Jadi habis energi ya Pak ya? Habis energi kan. Habis energi dengan memikirkan apa yang orang pikirkan. Ya betul. Masuk ke dalam lingkup pelajar Pak. Nah pelajar saat ini kan keresahan mereka itu adalah kalau SMK khususnya ya dapat kerja atau tidak dapat kerja. Iya betul. Nah untuk menyikapi itu gimana Pak? Nah sebenarnya kan memang orientasi SMK itu hampir mungkin 100% ya, kebanyakan lulusannya itu memang pengen ke perusahaan ya. Kalau untuk ke perguruan tinggi cuman ada beberapa saja. Nah ini kan di kita itu kan industri juga di Karawang khususnya kan lumayan banyak, tapi kan itu juga tidak seimbang dengan adanya SMK lain. Ya kalau lah misalkan SMK ini kelas 12-nya ada 200 kan, dikali berapa puluh aja kan, itu menjadi persaingan yang ketat kan. Nah ya sebenarnya di sini pun sekolah ataupun siswa harus mengetahui bahwa oh ternyata
industri itu bukan bagaimana orang pikirkan gitu kan. Bentar Pak, iklan dulu. Oke, kita masih di jam belajar tapi sudah selesai di kelas ya Pak Gali ya. Lanjut, gimana tuh? Jadi orang tua pun harus menyadari di sini. Orang tua harus menyadari dan kesadaran tersebut harus ditransferkan kepada anaknya dan didorong oleh gurunya di sekolah, sehingga ternyata realitas yang ada sekarang ini kan tidak selalu sesuai imajinasi kita. Jadi kesadaran itu harus kita punya, walaupun misalkan ya ukuran saya ini, kita juga harus bisa mengukur lah, mengukur kemampuan. Oh, ukuran saya itu segini, apakah saya bisa terserap oleh PT Toyota kan? Nah itu masalah kan. Nah ini mah yang jadi masalah juga kan, ini mah orang tuanya gak mau tahu kan, anaknya pun sama kan, dan gurunya pun. Nah apalagi gini, saya juga menjadi perhatian, apakah mungkin ya ada beberapa yang kalau misalkan kamu disiplin, kamu disiplin dalam waktu, misalkan kamu di PT pun seperti ini kan. Nah itu kan sebenarnya secara tidak langsung ada memberikan beberapa impact ke siswa gitu kan. Tapi kan mungkin tidak 100% itu pun berdampak gitu. Karena lagi-lagi kan ketika anak PKL, mungkin di PKL rajin pulang lagi kan lagi ini gitu lah. Kadang ada anak yang lebih rajin bekerja dibandingkan bersekolah. Nah, ada yang seperti itu ya. Ada yang udah PKL rajin ke sini. Seperti itu lagi. Saya tertarik dengan filsafat stoik Pak Gali. Sempat dengar gak Pak Gali? Ya, benar. Dengar ya. Stoik itu kan terkait dengan hal yang nggak bisa kita kontrol, yang ngabisin energi gitu Pak Gali. Dari sekarang gitu ya, banyak siswa yang berekspektasi, gua harus dapat kerja nih, saya harus dapat kerja nih setelah sekolah. Kemudian melihat meninjau dari lingkup perusahaan yang sangat banyak, lowongannya juga sangat banyak, ya kebutuhannya pun sangat banyak Pak Gali. Nah keresahannya itu adalah ketika mereka lulus di tahun yang sama, di tahun ini, mereka pun akan bersaing dengan angkatan mereka yang baru lulus juga. Selain daripada itu, saingan mereka adalah orang yang habis kontrak, yang habis kontrak dan mencari kerja di tahun yang sama. Selain daripada itu juga, mereka bersaing dengan alumni-alumni yang masih belum bekerja di tahun yang sama. Nah itu kan yang menjadi keresahan Pak Gali. Nah untuk mensiasatinya gimana tuh sebagai pelajar gitu Pak? Jadi saya juga kemarin baca-baca dikit-dikit mengenai stoik itunya. Jadi menurut beberapa pendapat katanya ada dua ya. Ada yang bisa kita kendalikan katanya kan. Ada yang tidak bisa kita kendalikan. Salah satunya kan yang bisa kita kendalikan itu kan seperti pikiran. Pikiran, lalu apalagi tuh olahraga mungkin kan yang bisa dikendalikan. Lalu yang tidak bisa kita kendalikan itu seperti opini orang lain kan, netizen gitu. Nah di posisi ini kita pun harus kembali lagi tadi harus mengukur kapasitas kita. Nah karena di sini ada hal yang harus terus diperbaharui atau bisa dikendalikan, ya maka kebutuhan yang memang sangat diperlukan di industri itu ya kita coba, walaupun katakanlah matematika untuk kita, ya minimal ketika kita coba itu ya ada beberapa lah perusahaan yang memang menarik perhatian daripada diri kita gitu. Kalau kita belajar ya, tapi kalau kita sama aja mungkin dengan yang lain, ya mungkin ya kita akan seperti yang lain lah pada umumnya seperti terbawa arus ya Pak Gali. Ya itu juga masalahnya. Jadi wah poinnya ya itu kita terus upgrade ya. Upgrade. Berarti hal yang bisa kita upayakan ya kontrol diri aja Pak Gali ya. Kontrol diri. Dari betul. kelas 10 berarti prepare materi, prepare mata pelajaran yang belum terpenuhi. Begitupun pada saat kelas 11 ya prepare aja sebelum realitas sosialnya terjadi gitu Pak. Ya betul. Tapi banyak orang yang menjadi salah paham Pak terkait dengan istilah Sunda. Ayeuna kumaha engke yang gitu-gitu tah. Kumaha engke ayeuna kumaha Pak? Kumaha engke ayeuna kumaha. Nah, gitulah pokoknya tah. Itu gimana tuh persepsi Pak Gali? Orang yang bilang, kumaha engke we lah. Ya, mungkin di situ orang Sunda yang ngomong itu kumaha engke karena dia sudah kapasitasnya sudah mumpuni ya. Ya pede aja kan kumaha engke kan. Ya itu kan kalau kapasitasnya mumpuni pada saat itu kan ya dia enggak apa-apa ngomong kayak gitu kan. Ya, ini mah kan kalau secara ukuran kapasitas aja dia masih kayak yang pada umumnya lah gitu kan, tidak
tidak apa namanya, tidak tinggi kemampuannya lah gitu, seperti itu ya. Kumaha engke itu kan menjadi gak jelas gitu ya. Menjadi lebih seperti sikap apatis Pak. Ya, bisa jadi seperti itu banyak. Iya, bisa jadi persepsinya masuk ke situ. Atau ada lagi orang Sunda yang bilang engke kumaha Pak. Engke kumaha. Nah, itu orang yang prepare banget berarti. Ya. Gimana tuh Pak Galih yang lebih include kemana tuh? Kumaha engke apa engke kumaha? Kumaha ya, kayaknya yang kedua itu ya. Engke kumaha itu ya. Engke kumaha. Karena dia sudah prepare. Dan yang harus kita ingat ya, karena tadi kata Bang Nasrul menyebutkan kita kelas 10 harus prepare. Ya. Karena kita pun kan secara pengalaman itu masih minim dibandingkan dengan pembimbing atau guru-guru kita di sekolah, maka kalau bisa tanya ya, Pak, saya kan mau seperti ini, misalkan harus gimana dulu sih? Ya pasti kan guru-guru itu tidak akan semena-mena mengucapkan hal yang tidak benar. Pasti yang pernah dialaminya itu kan dia pasti mengarahkan atau disamakanlah dengan yang siswanya itu. Jadi harus rajin-rajin bertanya. Oke, jadi istilah lain mah ya guru ada jalannya gitu, jalurnya ya. Jadi harus ada mentor lah intinya mah. Ya. Kalau kata orang bijak kan guru terbaik adalah pengalaman. Katanya seperti itu ya. Ya betul. Jadi kadang sifat apatis itu semakin merambah Pak Galih, karena ya banyak sekali jaminan sosial yang ada di lingkungan sekolah gitu, khususnya di siswa. Kadang ada yang bilang, saya mah nanti kalau udah lulus juga akan dimasukin deh sama orang ini, orang dalam dan lain-lain. Nah, sama abang saya di sana. Abang saya, sama orang tua saya dan lain-lain. Nah, itu kan yang menjadi permasalahan semangat belajar, Pak. Ya, betul. Menjadi gangguan ya. Mungkin ini bisa jadi menarik, bisa diteliti ya. Bahwa perilaku tersebutnya ternyata benar apa enggak kan. Nah, untuk saat ini kan kita masih berbicara hal tersebut kan masih hanya sebatas persepsi kita aja kan. Tapi kan kalau memang itu betul kan perilaku tersebut mempengaruhi ketika lulus itu nanti ada abangnya dan lain-lain. Ya, itu kan bisa menjadi sebuah program sekolah kan, diturunkan kan. Oh ternyata benar kan. Nanti sekolah kan antisipasi buat program seperti apa untuk menangani hal tersebut. Oke, jadi ya lebih tepatnya ya kalau ngomongin soal hal tersebut ya balik lagi ya Pak Galih ya. Bagaimana preparation si siswanya dan juga gurunya juga ya yang terkait dengan hal tersebut. Kalau melihat fenomena ini Pak, fenomena ada siswa yang udah ada di tingkat SMA kan banyak di media sosial ya yang masih belum bisa baca. Nah itu kan merupakan keresahan guru juga tuh. Iya betul. Nah itu menjadi fokus yang sangat luar biasa. Berarti yang disalahkan siapa tuh di situ Pak? Nah ini kan sebenarnya yang berat itu kan yang pasti disalahkan itu kan gurunya. Padahal kan dalam lingkungan belajar itu kan tidak hanya gurunya, ada orang tua kah, ada lingkungannya. Sekarang gini aja Pak, lingkungan sekolah benar kan, lingkungan rumahnya benar, tapi lingkungan luar ini yang bermasalah kan, berpengaruh juga kan, seperti seniornya di lingkungan luar itu kan ngajarin gak benarnya. Oh ayo ikut aja ke sana kita perangan, itu kan gak benarnya. Nah, jadi dari lingkungan tersebut ya harus sama-sama mendukung lah. Kita harus mendukung dalam sisi sekolah, orang tua pun harus mendukung, dan lingkungan pergaulannya pun harus mendukung. Jadi harus saling support lah ya. Gotong royong. Gotong royong. Sebutnya gotong royong sosial gitu. Gotong royong sosial. Oke, Pak Galih, kalau ngomongin soal filosofi tadi tuh yang stoik, nah itu kan 2300 tahun yang lalu Pak Galih di Yunani kuno. Saya pernah baca bukunya Filosofi Teras, karya Henry Manum Burung kalau tidak salah. Nah itu buku yang udah 50 cetakan Pak. Jadi katanya obat untuk orang yang overthinking itu ya baca stoik katanya Pak. Baca filsafat teras begitu. Kabarnya juga orang-orang Yunani kuno dulu cina yang bikin orang-orang stoik itu mereka bikin konsep berpikir itu di teras Pak, ngobrol di teras. Jadi orang-orang stoik itu disebutnya orang teras katanya. Orang teras Sering gitu. Diskusi gitu ya. Sering diskusi dan lain sebagainya. Nah, kadang sebagai guru Pak, overthinkingnya sebagai guru kan keberhasilan belajar. Nah, menyikapi soal keberhasilan belajar Pak Galih. Kita kan nggak bisa kan di luar kontrol lah. Nggak bisa semua siswa di kelas itu ikut apa yang kita mau kan, ikut apa yang kita inginkan gitu. Iya, betul. Itu kan menjadi menghabiskan energi Pak, energi yang lelah gitu. Jadi concern ke belajarnya pun akan ya berkurang gitu akibat energi yang hilang. Nah, gimana tuh Pak Galih menyikapi? Apalagi kan kayak gini kasusnya kan, kita kan dituntut itu untuk misalkan memintarkan anak kan. Bagaimanapun model yang kita buat kan, materi yang kita buat, dan didikan yang baik dari gurunya kan,
Nah, itu kan tidak akan 100% menjadikan anak-anak tersebut itu menjadi memang orang-orang pintar ya. Tapi kan pada dasarnya kan mungkin kalaulah misalkan anak tersebut sadar, yaitu bisa jadi misalkan anak tersebut sesuai dengan harapan gurunya seperti itu. Nah, mungkin stoik di situ kan bisa diambilnya bahwa kita sudah berusaha kan, nah, kita sudah berusaha, takdirnya ya berarti kan yang itu yang menentukan. Berarti balik lagi ke pasrahan gitu. Tapi katanya ya stoik itu banyak yang disalahartikan, Pak. Iya, gimana tuh? Katanya orang-orang stoik itu bodoh amatan, orang-orang stoik itu pasrahan. Padahal kan bukan ke situ arahnya, Pak. Orang-orang stoik itu lebih ke preparation yang pasti kita akan dapatkan, lebih siap menerima konsekuen, lebih siap menerima kekecewaan. Misalnya kan, misal contoh ya, kalau di pelajar saatnya Gen Z nih, dia mau nembak perempuan kalau misalnya. Karena dia udah menyikapi hal terburuknya, jadi saat dia menerima diterima saat dia nembak itu akan sangat bahagia kan. Betul. Kalau dia ditolak ya udah gitu, karena ya udah siap begitu dengan konsekuensi terburuk. Nah, jangan ngebukin orang lagi ya kalau ditolak ya. Ya dari analogi itu apakah masuk, Pak, untuk sebagai guru yang tadi itu yang overthinkingnya guru? Ya bisa aja ya. Tadi kan kita disebutnya kan nembak kan. Kalau kita berhasil kan kita bahagia kan. Nah, kalau misalkan kita buat model yang bagus, anaknya jadi kan gitu kan. Tapi kalau gagal pun kan ya kita harus menerima kan, mengevaluasi diri lagi lah mungkin kembali alasannya gitu ya. Betul. Tidak kita udah biarkan saja gitu kan, kita evaluasi apakah modelnya, apakah misalkan salah, apakah anak tersebut butuh bimbingan lebih kan. Itu mungkin yang jadi masalah. Gitu. Di era sekarang tuh Pak, yang paling menyebalkan adalah banyak orang yang menuntut kita untuk selalu optimis, Pak. Kalau kita terlalu banyak optimis, terus hal yang tidak berhasilnya tuh akan membuat kita kecewa. Istilahnya yang tadi saya katakan gitu ya, cita-cita yang sudah kita impikan terus kemudian kita tidak prepare dengan kekecewaan, pasti akan buat kita depresi, Pak. Nah, kebanyakan Gen Z itu mengalami itu, Pak. Kita terlalu banyak optimis dengan hal yang masih belum tentu kita dapatkan. Sedangkan kita belum prepare nih dasarnya gitu, siap untuk menerima kekecewaan. Nah, Pak Galih suka ngambil teori dari mana tuh untuk menyikapi hal itu tuh? Ya, menurut saya optimis itu kan, apalagi optimis buta gitu ya. Optimis buta. Optimis itu kan bisa diartikan lah sebuah idealisme ya, Pak ya. Nah, idealisme. Tapi kan ketika optimisme itu tidak didukung dengan baik kan akan menjadi hal yang kurang baik lah seperti itu. Nah, maka selain tadi kita optimisnya atau disebutnya idealis, kita pun harus bisa membaca sebuah realitas. Jadi penyeimbangan lah, kita baca yang di depan kayak gimana kan, lalu realitasnya seperti apa yang di depan. Nah, dan realitas tersebut lah kita pelajari dari awal. Jadi di sisi idealis kita harus juga baca realitas. Baca kapasitas ya, Pak ya. Kapasitas. Nah, sekarang kan di minggu-minggu sekarang nih, kelas 12 SMK teknologi lagi prepare untuk TKA. Mereka itu kayaknya mungkin yang overthinking ada tuh. Yang overthinking terkait dengan apakah TKA-nya dapat nilai bagus, apakah TKA-nya akan ngaruh kepada kelulusan, apakah TKA-nya, hasil dari TKA-nya akan ngaruh ke dalam dunia kerja. Nah, gimana tuh Pak Galih buat menenangkan pikiran-pikiran anak-anak SMK teknologi itu? Memang kebetulan saya juga kan mulai kelas ya. Dari kelas 12. Tapi saya untuk yang kelas 12 ini ya, nah yang paling menurut saya memang ada beberapa yang mau melanjutkan lah, melanjutkan ke perguruan tinggi negeri khususnya di jalur beasiswa atau apa gitu kan. Minimal kan TKA-nya bagus katanya. Nah, memang saya lihat beberapa anak-anak tersebut dia rajin ya. Rajin belajar lah gitu kan, apa TKA yang akan diajarkan nanti seperti itu. Nah, namun masalahnya memang di sini ada yang tidak melanjutkan karena kemungkinan katanya TKA-nya berpengaruh ke kerjaan. Sebenarnya ini pun harus digenjot lagi ya, karena orang yang tidak ada prioritas, karena prioritasnya kan tadi yang kuliah pasti semangat. Nah, ini kan prioritasnya kan belum jelas sebenarnya TKA ini apakah nilainya dipakai ke industri atau enggak kan, masih belum jelas kan. Tapi kayaknya kalau misalkan dipakai ke industri, anak-anak itu akan lebih giat belajarnya. Jadi memang harus anak-anak sekarang harus diberi dampaknya dulu ya. Akibatnya akibatnya kayaknya gini ya, kalau kamu misalkan nggak belajar.
Jadi sebabnya harus di ini dulu. Iya, iya. Karena saya suka lihat di media sosial, Pak. Menarik sekali kalau di Cina kan mereka belajar ngeliatin tuh video orang tua yang lagi kerja susah payah dan lain sebagainya kepada murid-muridnya kan. Nah, itu kan menjadi refleksi juga tuh untuk siswa. Nah, apakah perlu kita begitu, Pak? Motivasi gitu ya. Iya. Nah, motivasi dari misalkan saya dulu memang pernah Pak itu kayak jadi dalam slide saya itu suka diberikan motivasi kayak orang difabel gitu ya. Iya. Jadi untuk membangkitkan semangat. Ya kalau mungkin 1 kali 2 kali pertemuan itu mungkin berpengaruh ya. Ya cuman ini memangnya harus terus diingatkan ya. Terus diingatkan sehingga memang udah tertanam, sudah terdoktrin lah. Karena kan doktrin gitu ya. Iya. Penyampaian ungkapan yang tidak hanya 1 kali kan tapi terus menerus ya. Betul, Jadi sebuah tempelan lah di dalam otak kita jadi terdoktrin gitu. Makanya kita harus rajin-rajin mah jadi guru. Harus rajin-rajin terus mengingatkan. Iya, iya. Tapi kan baik lagi ya, rajin-rajin mengingatkan ada batasan rajinnya kan setiap manusia, Pak. Iya, betul. Pun katanya kan ada istilah gini nih, seorang profesor nggak tahu lupa Pak bilang kayak gini. Banyak guru yang berbeda saat ini di zaman sekarang gitu. Ada guru yang memang panggilan jiwa, ada guru yang memang korporat. Kerja untuk kebutuhannya aja. Yeah. Nah, itu kan sangat 2 segmentasi yang berbeda tuh. Iya, betul. Nah, untuk yang panggilan jiwa kan keterkaitannya itu tadi mungkin tidak akan pernah nggak rajin buat ngingetin. Tapi yang korporat kan tergantung dengan cuannya kan. Iya, betul. Dan lain sebagainya. Nah, itu gimana Pak menyikapi 2 dimensi yang tadi tuh? Ya, berarti kalau sebut kata masuk kayak gitu, jadi yang gelarnya pendidikan itu belum tentu dia jiwai ya gitu ya. Iya. Tapi justru yang jurusan lain dia jiwai gitu ya. Nah ini kembali lagi lah sambil jalan kan, sambil terus melihat hakikat seperti guru itu seperti apa sih kan? Karena guru itu kan tidak hanya sebatas bisa mendapatkan uang kan, tapi itu pun kan berpengaruh gitu kan. Nah, tapi kan pada sejatinya ya kita dulu membahagiakan orang lain dalam tanda kutip siswa kita kan, ya pasti kita akan mendapatkan hal yang baik lah dalam sisi rezekinya. Jadi bukan sebutnya itu bukan, kalau kata guru saya ya bukan gaji katanya. Apa tuh? Sebutnya teh lupa lagi lah. Jadi kayak ikhlas lah gitu ya. Jadi bukan feedback kalau segini gitu kan sesuai UMR kan. Ini kan kalau guru mah beda ya. Ya. Ya gitulah. Semangat aja Pak Nasrul. Iya, semangat juga Pak Gali. Respect banget. Nah, balik lagi ke topik tadi Pak terkait dengan stoik ya, terkait dengan mengatasi overthinking. Kita di era sosial sekarang kan banyak yang sudah bekerja di dunia industri ataupun di dunia pendidikan. Kadang kita ada keterbutuhan ekonomi, Pak. Nah, kadang kan ada yang namanya ekonomi yang nggak bisa kita kontrol tuh. Salah satunya pengeluaran tuh. Iya, betul. Kadang pengeluaran juga tiba-tiba bulan ini berapa, bulan besok berapa kan. Segmentasinya berbeda. Nah, Pak Gali kan kebetulan juga sudah berumah tangga nih dengan Bu Zulfa kan. Dengan istri. Nah, banyak hal yang terjadi mungkin ya di bidang ekonomi khususnya. Gimana cara Pak Gali untuk mengontrol terkait dengan pengeluaran dan juga pemasukan tuh? Nah, ini menurut saya ya, kita itu harus memberikan skala mengenai keinginan dan kebutuhan. Oke, keinginan kebutuhan. Jadi kalau misalkan contohnya kita butuh makan itu kan ya sebenarnya ya makan aja ya, bukan makan yang mewah-mewah kan. Tapi kan pada poinnya kan sama ya, untuk mengenyangkan perut. Ya. Tapi jadi dalam hal ini kan kita ya keinginan kita kan tinggi kan. Ya. Tapi ternyata butuhnya kan gak segitunya. Jadi kita harus menyesuaikan lah dalam keinginan kebutuhan. Apakah kita harus beli itu tapi di rumah masih ada kan? Oh, pengen beli baju itu nih kan, tapi di rumah baju masih banyak ya. Nah, yang penting dipakai dulu lah gitu kan. Ya itu yang memang disebutnya teh konsumerisme ya. Konsumerisme ya. Jadi lebih beli-beli terus tapi di rumahnya jadi pada numpuk. Nah, dan kita pun dalam hal itu kan harus bisa mengelola secara keuangan lah. Dulu saya pernah baca buku orang Korea gitu, judulnya teh belajarlah soal uang kalau nggak salah. Nah, di situ teh bapaknya menulis buku untuk anaknya bagaimana caranya memanage uang dengan baik kan. Jadi seperti merasakan uang seperti apa, memakai uang itu seperti apa dan lain-lain. Salah satunya gitu ya, ketika kita beli barang tapi di rumah masih banyak. Gitulah.
Jadinya mubazir ya Pak Ya, Gali ya? mubazir, betul. Kadang dari perempuan mungkin ya kan? Sejadi ya. Bukan mentendensikan semua perempuan ya, tapi perempuan yang ada di kehidupan gitu ya, di kehidupan saya. Biasanya mereka ya beli. Kehidupan yang mana ya? Yang mana aja kek. Oke Pak, lalu kita kan sebagai pengajar pasti akan selalu bertemu dengan yang namanya kritik ya Pak ya. Nah sebagai pengajar itu gimana sih caranya kita biar autokritik Pak? Biar kita terima kritik yang ini. Ya, yang di sini kan kritik itu kan memang tujuannya kan kita ambil baiknya ya. Kritik itu kan seharusnya kan untuk membangun ya. Bagaimanapun kritik itu dibuat kan pada intinya kita menanggapi bahwa kritik itu membangun lah. Nah masalah di sini kan hatinya. Iya betul, hati. Kalau hatinya kan mudah ditolak hati kayak, ya. Jadi kan masalah itu. Dan di sini ya kita harus terus melatih apa namanya ya hatinya. Mungkin tadinya dengan stoik itu ya kayaknya mungkin nyambung ya. Jadi ya kita anggaplah kritikan dan lain-lain itu adalah pembangunan diri buat kita. Tapi kan kalau misalkan kritik tersebut katakanlah tidak jelas dan lain-lain kan kita pun kan wajib menanggapi lah masalah kritik tersebut ya harus banyak sabar juga ya. Saya kalau ngomongin soal kritik tuh saya tertarik dengan seorang filsuf Yunani juga Pak. Dia disebutnya dengan kaisar filsafat katanya. Kaisar filsafat. Saya lupa namanya siapa. Kaisar, namanya Galih Renaldi gitu. Kabarnya begini, dia menyampaikan hal yang sangat tendensi gitu terkait dengan kritik. Kritik itu kita lihat dulu nih kritiknya apaan Pak. Kalau kritiknya memang betul apa yang kita rasakan ya itu bagus berarti untuk evaluasi kita kan, untuk pembaharuan di diri kita sendiri. Tapi kalau memang kritiknya itu tidak betul, kita nggak usah sibuk katanya untuk memikirkan hal tersebut. Toh nggak ada yang akan berubah gitu. Emang gue pikirin gitu ya. EGP kan, emang gue pikirin dan lain sebagainya. Jadi kadang banyak orang yang menyikapi kritik dengan rasa stres, Pak. Berlebihan gitu. Jadi ibu saya pernah cerita gini Pak, biar resah banget ibu saya pas waktu dulu banget adik saya lahir. Ibu saya sudah bermain media sosial pada saat itu Facebook. Jadi banyak kalangan netizen yang bilang, kok anaknya jelek banget sih? Bukan saya, tapi ini adik saya katanya, anaknya jelek banget sih dan lain sebagainya. Nah ibu saya di situ sudah sangat stoik Pak. Toh bagi saya anak saya ganteng, apa yang orang lain pikirkan ya nggak peduli begitu. Karena ya persepsi anak saya ganteng jelek ya gimana saya, tidak akan merubah segalanya gitu Pak. Nah hal-hal itu yang membuat saya merasa bahwa seperti kemacetan Pak. Kalau lagi macet kita tuh biasanya marah-marah kan Pak. Macet, kenapa sih ini macet? Kenapa sih itu mobil ada di depan dan lain sebagainya. Itu kan biasanya marah-marah kita resah, keterlambatan dan lain-lain. Padahal itu kan di luar kendali kita Pak. Ya. Harusnya ya datang lebih pagi agar terhindar dari kemacetan. Nah itu yang menyikapi bahwa stoik ini menarik Pak. Benar. Sangat menarik begitu untuk kontrol diri gitu atas apa yang orang lain pikirkan Pak. Oke Pak Galih, apa? Tapi kayaknya mungkin nanti bisa dikendalikan itu Pak. Turun dulu, parkir dulu mobil. Iya. Bisa. Tapi tetap saja Pak ya, kadang kita maksudnya di lingkungan kita gitu ya, di lingkungan sosial kita, tendensi justifikasi orang tuh pengaruh banget Pak. Pengaruh banget terkait dengan apa yang kita lakukan gitu. Tapi sejauh ini Pak Galih bagaimana tuh? Ya di sini sebenarnya kita juga harus terus upgrade ya, harus. Saya tertarik dengan snap WhatsApp-nya Pak Galih. Apa tuh? Yang soal hati itu dengki dan lain-lain itu kan sangat stoik itu di situ tuh. Kontrol yang bisa dikendalikan. Iya. Itu kan yang memang sulit ya. Ya di salah satu kan kita pun kan kalau misalkan seperti itu ya harus bergabung kan dengan orang yang seperti itu kan. Kita juga kan harus banyak baca lah ya. Karena kan kita tidak hanya membaca diri kita sendiri ya, kita juga kan harus bisa membaca pemikiran orang-orang besar itu kan apa dampaknya buat yang lain kan. Itu juga kan menjadi pelajaran. Jadi rajin-rajin bacalah seperti itu. Siap. Jadi harus rajin-rajin baca dan tawakal ya Pak. Tawakal. Apakah tawakal stoik Pak? Bisa jadi ya. Apakah mu'alak juga stoik? Sama mubran ya. Mubran tuh stoik juga tuh Pak. Tawakal, mubran sama mu'alak tuh. Stoik banget tuh. Islam sudah berstoik berarti. Iya, berarti.
Oke, Pak Galih, selanjutnya apa yang ingin Pak Galih capai di masa yang akan datang nih, sharing kepada kita nih? Pertama mungkin ya tadi lagi belajar S2 ya. Ya untuk Kedepannya gitu. S2 ini ya mudah-mudahan saya tepat waktu ya. Nggak ikut Persis Malang kan, Mampalas kan di sana nggak ikut. Enggak ikut. Karena ini jadi memang agak inilah ada insight yang beda ya dari S1 dan S2 ini. Iya. Lebih fokus mungkin. Ya tapi ternyata tadi juga seperti Pak Nasr bilang 20% di kampus katanya. Ternyata ada dominan yang lebih juga di antara 20% itu ketika kita melanjutkan. Ternyata materi-materinya itu ya yang S1 itu ya. Iya. Masih adalah Masih sama ya. Masih sama gitu. Cuma lebih mendalam. Lebih ke real dunia nyata lah gitu masalah-masalahnya. Ya semoga nanti rezeki itu saya lulus tepat waktu mungkin, dan untuk kedepannya karena saya juga tidak mau berawang-awang terlalu tinggi ya. Jadi saya mau jadi pengajar yang baik saja. Pengajar yang baik. Oke. Pengajar yang baik itu gimana tuh, Pak? ya itu ya yang karena kutip ya, misalkan dia bisa memotivasi siswanya dan disenangi ya, yang paling penting itu kan itu Pak, disenangi, kita ya. Itu jangan sulit disenangi sama anak-anak kita kan ya. Karena anak-anak itu dia ingin disenangi dan gurunya itu, jadi gurunya harus masuk ke dalam pergaulannya gitu kan ya, baru dia respect lah gitu, beda. Jadi kayak respect-nya. Nah itu yang sulitnya. Jadi di sini mungkin di SMK ini tantangannya beda dengan SMP. Kalau SMP atau SD kan ketika lihat guru itu kan melihat sesosok orang tuanya. Nah, apalagi kan kita masih muda-mudanya, cuman berbeda beberapa tahun lah dengan siswa-siswa. Itu kan menjadi tantangan lebihnya. Nah mungkin di sini kita bisa memosisikan diri kita kan sebagai kakak lah gitunya, tapi dalam tanda kutip. Kira gitulah. Ya, siap Pak Galih. Terima kasih atas hari ini Pak, atas diskusi terkait banyak hal. Entah itu stoik, entah itu ke proses pembelajaran, entah itu terkait dengan proses penghidupan. Jadi terakhir Pak Galih, ini benar-benar terakhir ini Mas. Saya penasaran banget dengan satu kutipan bijak yang emang Pak Galih pegang sampai sejauh ini, apa tuh? Kutipan? Ya. Saya dulu ini kutipannya memang dari Quran ya. Insyaallah. Saya dulu juga cantumkan di S1-nya. Jadi segala sesuatu kesulitan itu ternyata pasti ada kemudahan. Iya, ada kemudahan. Pasti bersama kemudahannya. Walaupun kita dalam sesulit apapun masalah kita kan, tapi ternyata pasti ada tuh. Atau ada yang membantu kita kan dalam masalah tersebut, pasti ada jalan keluar. Dan yang harus kita ingat, kita jangan sampai keluar dari masalah. Karena kita keluar dari masalah ya pastinya, ya karena kan manusia itu yang makhluk yang terus mengalami banyak masalah kan, dan kita sebagai manusia harus dalam stepnya itu kan harus terus menyelesaikan masalah. Semakin banyak kan semakin stres kan. Karena balik lagi ke bermaknaan Pak. Gitu ya. Dia harus makna katanya. Terus deep learning ya. Deep learning ke bermaknaan. Kalau katanya kan bumi tanpa manusia pun baik-baik aja kan. Ya betul. Adanya manusia itu agar lebih bermakna. Ya, gitu katanya Pak. Banyak tanaman dan lain-lainnya. Oke, itu aja guys pada pertemuan kita hari ini di podcast Sapa SMK Teknologi. Sampai jumpa.